Baik, kita akan melanjutkan untuk membuat jurnal terkait keuntungan yang belum terrealisasi. Jadi ada jurnal bintang G dan jurnal G. Ya, pertama kita hitung dulu ya berapa unrealized gain untuk tahun 2010 dan tahun 2011. Nah, kita hitung dulu berapa gross profitnya. Ya, Anda buat kolom baru di sini, ya, Anda buat judul kolom baru, ada gross profit, ada persentase gross profit, ada unrealized gain. Nah, gross profit ini Anda hitung dari transfer price dikurangi dengan cost. Jadi kalau untuk tahun 2009, 100.000 dikurangi dengan 80. Baru setelah itu baru Anda fill handle ke bawah. Karena untuk mengcopy rumus yang jumlah baris dan jumlah kolomnya sama, tinggal di fill handle. Jadi untuk baris kedua, C17 dikurangi B17, langsung otomatis dia. Yang untuk baris ketiga, C18 dikurangi B18. Terus persentase gross profit, karena di sini kita akan menghitung ya, berapa persentase gross profit. Tadi gross profitnya sudah kita dapat. Nah, persentase gross profit itu bisa Anda hitung dari ya laba kotor, kita bagi dengan harga jualnya. Jadi, F16 dibagi dengan C16. Itu terus langsung kemudian Anda fill handle ke bawah. Nah, berarti kita bisa menghitung berapa keuntungan yang belum terrealisasi atau unrealized gain. Unrealized gain Anda tinggal kalikan ending balance, jadi saldo sediaan akhir, itu Anda kalikan dengan persentase gross profit. Baru nanti Anda tinggal fill handle ke bawah di situ. Ya, nah ini yang kita perhatikan itu adalah yang 2 tahun terakhir. Yang tahun 2010 ini yang masuk ke dalam jurnal bintang G. Nah, untuk yang tahun 2011 ini yang masuk ke jurnal G. Jadi, jurnal bintang G ini keuntungan yang belum terrealisasi tapi nanti dapat direalisasi di tahun 2011. Ya. Ini jadi keuntungan yang belum terrealisasi di 2010 tapi akan terrealisasi di tahun 2011. Kalau jurnal G itu adalah keuntungan yang belum terrealisasi pada tahun tersebut. Ya, jadi pada tahun terakhir. Jadi berarti ini 7.500. Ya. Oke, kita sudah menentukan nih bintang G dan G. Nah, berarti kita akan menjurnal untuk jurnal bintang G. Ya. Anda pilih di sini jurnal tadi, Anda pilih drop down listnya, Anda cari bintang G, gitu. Terus Anda langsung ambil angka unrealized gain tahun 2010, jadi sama dengan ya Anda ambil unrealized gain tahun 2010 ini 8.000. Nah, untuk yang kreditnya langsung aja sama dengan langsung ambil debit, gitu. Ya, terus penyesuaian untuk jurnal S. Untuk jurnal S ini terkait mengeliminasi rekening ekuitas. Ya, oke. Common stocknya kita ambil dari mana? Common stock kita ambil dari soal ini sudah di given, sudah diketahui ini 100.000. Terus habis itu return earnings-nya. Return earnings di sini ya kita ambil dari mana? Ya, E30 Anda kurangkan dengan H17. Jadi kalau tadi ya ada return earnings di sini 300.000 E30. Anda harus kurangkan dengan yang keuntungan belum terrealisasi tahun 2010. Jadi dikurangi dengan 8.000. Ya. Jadi kalau gitu Anda di sini E30 dikurangi dengan H17. H17 mana ini H17? Ya, itu 8.000 tadi. Oke. Ya, jadi hasilnya 292.000. Nah, untuk menghitung berapa investment in Hermannya, kita langsung itu dikalikan dengan 60%. Jadi Anda jumlahkan D33 ditambah D34 dikalikan dengan persentase. Persentasenya Anda ambil dari soal yang E3. Ya, dikalikan dengan ini 60% di sini. Oke. Terus habis itu yang untuk non controlling berarti Anda jumlahkan tadi juga D33 ditambah D34 dikalikan buka kurung 100% dikurangi dengan 60%. 60%-nya jangan diketik tapi ambil dari soal dari E3. Jadi 100% dikurangi 60% kan 40%. Jadi seandainya nanti persentase itu berubah, hasil di jurnal pun langsung berubah otomatis.
Tapi kalau Anda langsung ketikkan 40%, seandainya nanti di soal itu misalnya 80%, Anda harus mengedit langsung menjadi 20%. Nah, itu jadi mendingan langsung aja 100% dikurangi dari sel tadi yang isinya 60%. Ya. Oke. Jurnal S sudah selesai. Sekarang kita akan menjurnal di sini terkait alokasi. Berarti kalau alokasi kita akan pilih drop down listnya itu A, allocation. Ya, allocation ini untuk mengakui saldo yang belum teramortisasi. Ya, oke. Berarti kita ambil nilai patennya. Nah, nilai paten di sini yang kita ambil adalah yang keuntungan yang belum terrealisasi. Berarti di sini 75.000. Nah, dapat angka di sini. Nah, itu kita harus menghitung dulu. Tadi kan kita sudah menghitung yang ini. Ya, sekarang kita buat dulu judul kolom life years, amortization expense, amortization. Nah, ini kita buat nih 12. Anda ketik manual karena di sini 12-nya itu dalam data teks. Terus Anda 10, Anda ambil apa? Ini bisa Anda ambil angka 10 ini sama dengan ambil dari sel E9. Karena sudah ada di sini ya. Baru biaya amortisasinya tinggal Anda bagi ya. 90.000 dibagi dengan umur ekonomisnya, begitu juga yang ini untuk yang customer list 130.000 dibagi dengan 10. Nah, amortisasi sudah berjalan 2 tahun karena tadi diakuisisinya di tahun 2009. Terus sekarang ini kita berada di tahun 2011. Berarti kalau gitu sudah berjalan 2 tahun karena 2010, 2011. Berarti udah 2 tahun. Berarti biaya amortisasi itu Anda kalikan dengan 2. Gitu. Jadi 2010 dan 2011. Begitu juga dengan biaya amortisasi untuk customer list juga dikalikan dengan 2. Nah, sisanya berarti berapa? Ya kan? Sisa umur apa? Sisa nilai patennya dan sisa customer list sekarang tuh berapa? Tinggal Anda kurangkan. Anda kurangkan nilai 90.000, Anda kurangkan dengan 15.000, E7 dikurangin H7, terus Anda tinggal fill handle ke bawah. Jadi langsung E8 dikurangi dengan H8. Ini adalah nilai dari customer list dan paten dan customer list. Ya, oke, berarti kalau gitu Anda ambil untuk jurnal A, berarti nilai patennya 75.000, ambil dari given tadi I7, ya, terus customer listnya Anda ambil dari given I8. Nah, investmentnya juga sama seperti tadi, ya, dijumlahkan 75 tambah 104 dikalikan dengan 60%. Nah, 20%-nya ambil dari soal E3. Ya, terus ini dikalikan yang berikutnya untuk non-controlling berarti dikalikan dengan 100% dikurangi dengan 60% atau given E3. Begitu. Oke. Untuk jurnal I dan jurnal I berarti ngambil angka. Nah, untuk jurnal I yaitu kita ambil dari perhitungan dari bawah di sini. Ya. Oke, ini kita langsung saja untuk jurnal I. Kita hitung dulu ya. I itu kan terkait mengenai pendapatan investasinya berapa. Ya, kita hitung dulu berapa sih laba yang dilaporkan si Herman. Laba yang dilaporkan si Herman, Anda ambil angka 25.000 dari sini. Ini 25.000 nih laba bersihnya. Oke, terus habis itu 20.500 ini terkait tadi berapa biaya amortisasi dari kedua aset tersebut. Ini Anda ambil langsung sama dengan langsung Anda ambil dari ini nilai 7.500 ditambah 13.000. Oke, di sini sama dengan dan ini G7 ditambah G8 ditambah G8. Tapi Anda harus kasih tanda kurung di awal dan di depan karena kita mau kasih tanda negatif di depan karena ini nilai amortisasinya ini akan mengurangi laba yang dilaporkan. Ya, dikasih tanda negatif di depan di sini. Oke. Jadi saya ulangin bagaimana cara ngitungnya nih, sama dengan minus buka kurung ya, Anda jumlahkan 7.500 ditambah dengan 13.000 jadi sel G9 baru tutup kurung enter. Nah, gitu. Terus unrealized gain tahun 2011 ini yang tadi itu namanya bintang G. Ya, nah bintang G ini itu akan menambah laba karena itu akan terrealisasi di tahun sekarang. Jadi langsung ambil dari H17. Terus yang berikutnya
Unrealized gain tahun 2011 ini berarti Anda ambil dari jurnal G, dari keuntungan yang belum terrealisasi. Unrealized gain-nya itu dari yang nih 7.500 di sini. Mana tadi ya? 7.500 ini 7.000 bukan 7.500 dari sini. Sorry. Nah, ini tadi bintang G, ini 8.000, yang ini 7.500 yang jurnal G. Nah, Anda ambil 7.500. Jangan lupa, ini berarti sama dengan minus. Kenapa minus? Karena kita mau menselisihkan. Jadi kalau laba belum terrealisasi tahun sekarang, karena keuntungan belum terrealisasi tahun sekarang, berarti itu mengurangi laba bersih. Jadi nilainya berapa? Anda langsung sum E83 sampai dengan E86. Oke, nah berarti berapa hak untuk non-controlling interest? Tinggal dikalikan dengan 40%. 40% Anda harus tulis rumus sama dengan 100% dari dikurangi dengan 60%. Ya, baru habis itu Anda kalikan. Ya, E87 dikalikan dengan E88. Ini adalah laba untuk non-controlling interest. Nah, kita bisa menghitung untuk yang jurnal I. Berarti jurnal I ya itu sama dengan ya Anda kurangkan nih 5.000 dikurangi dengan 2.000. Ya, karena tadi labanya tadi tahun 2011 ada 5.000, untuk non controllingnya 2.000, berarti untuk controllingnya itu adalah 3.000 di sini. Ya, terus berarti kreditnya ini 3.000. Oke, itu Anda pilih untuk jurnal I. Sekarang untuk jurnal D. Untuk jurnal D tinggal Anda kalikan ya, dividen dikalikan dengan 60%. Jadi langsung di sini sama dengan ya, Anda ambil dividennya, ini dividen dikalikan dengan 60%. Ambil 60% yang di atas ini. Enter. Ya, di sini ada kesalahan, dia malah kasih warning. Seharusnya ini benar, ini dividen. Ini dia bilang please try again. Padahal sebenarnya ini sudah benar, nggak apa-apa. Ini kita continue aja, pilih yes. Ya, mungkin ketika memasukkan rumus untuk try again atau correct, itu dia salah memasukkan angka. Tapi sebenarnya ini angkanya 2.400. Jadi saya ulangin tadi, E31 dikalikan dengan E3, ambil dari soal semua. Terus ya, untuk yang kredit langsung sama dengan D51, langsung ambil debit. Untuk amortisasi ini langsung sama dengan ya, Anda ambil amortisasinya 7.500 ditambah dengan 13.000. Enter. Nah, di sini juga untuk jurnal E juga ini please try again, tapi sebenarnya harusnya jawabnya benar, jadi kita pilih yes. Oke, 7.500 kita ambil angkanya sama dengan ya, ambil di sini 7.500. Ya, ini continue yes gitu aja, sama dengan kita ambil di sini 13.000. Nah, di situ yes. Jadi untuk jurnal D sama jurnal E ini tadi ada warning 13.500 warning try again, abaikan saja untuk jurnal D sama E. Sebenarnya itu hanya mungkin kesalahan kunci jawaban. Berikutnya untuk jurnal P. Ya, P ini untuk mengeliminasi utang. Tadi di sini dibilang ya inventory itu yang dengan harga jual inventory ini ternyata itu belum dibayarkan oleh Fred. Ya, jadi inventory yang transfer inventory itu belum dibayarkan oleh Fred di sini ya, pada akhir tahun. Berarti kalau gitu nilai 120.000-nya ini itu belum dibayar. Jadi sebesar 50%, berarti ini ada utang. Ada utang sebesar berapa? 120.000 dikalikan dengan 50%. Jadi langsung Anda rumusnya ini ya, C18 dikalikan dengan E20. Jadi 60.000. Nah, utang ini itu pasangannya piutang. Ya, gitu ya. Jadi ya utang piutang. Ini untuk mengeliminasi utangnya. Nah, untuk jurnal yang terkait sama jurnal B, ini kita masuk ke part yang berikutnya.